Ada dua jenis orang yang menonton video tentang keuangan. Yang pertama menonton, manggut-manggut, merasa terinspirasi, lalu tidak melakukan apapun berbeda setelah video selesai. Besok sama, minggu depan sama, tahun depan kondisinya masih di tempat yang persis sama. Yang kedua menonton, tidak suka dengan beberapa hal yang didengarnya. Karena beberapa hal itu terasa terlalu dekat dengan kenyataan yang selama ini mereka hindari. Tapi tetap duduk sampai selesai. Dan setelah selesai, mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Sekecil apapun, video ini dirancang untuk yang kedua. Kalau kamu di sini untuk merasa baik tentang dirimu sendiri, untuk mendapatkan validasi bahwa kondisimu bukan salahmu, untuk mendengar bahwa semua akan baik-baik saja tanpa kamu perlu berubah, ini bukan video itu. Tapi kalau kamu lelah dengan kondisi yang sama, lelah dengan rencana yang tidak pernah jadi tindakan, lelah dengan jarak antara siapa yang kamu bayangkan bisa menjadi dan siapa yang kamu lihat di cermin setiap pagi, maka duduk, karena kita perlu bicara tentang beberapa hal yang mungkin tidak nyaman didengar, tapi sangat perlu dikatakan. Pura-pura yang pertama, pura-pura tidak tahu. Mari mulai dari pura-pura yang pertama dan yang paling umum, pura-pura tidak tahu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku belum paham soal investasi. Aku perlu belajar lebih dulu. Kalimat-kalimat ini terdengar seperti kerendahan hati, seperti kehati-hatian, seperti orang yang serius dan tidak mau sembarangan. Tapi di banyak kasus, kalimat itu adalah tameng. Bukan tanda bahwa informasi tidak tersedia, tapi tanda bahwa mengambil tindakan terasa lebih menakutkan dari tidak mengambil apapun. Kita hidup di era dengan akses informasi keuangan terbesar dalam sejarah manusia. Gratis. Di ujung jari, ada ratusan video, artikel, podcast, buku tentang cara mengelola uang, cara mulai berinvestasi, cara keluar dari utang yang bisa diakses siapapun dengan koneksi internet. Tidak ada yang kurang. Yang kurang bukan informasi. Yang kurang adalah kesediaan untuk bertindak meskipun belum tahu segalanya. Meskipun masih ada ketidakpastian. Meskipun ada kemungkinan salah. Orang yang menunggu sampai siap sebelum mulai mengelola keuangannya tidak pernah mulai. Karena tidak ada titik di mana seseorang merasa cukup siap. Itu bukan kondisi yang datang sendiri. Ia dibangun melalui tindakan, bukan melalui menunggu. Jadi pertanyaan pertama yang perlu dijawab dengan jujur, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau kamu tahu cukup untuk mulai, tapi belum melakukannya? Untuk sebagian besar orang yang menonton ini, jawabannya adalah yang kedua. Pura-pura yang kedua, pura-pura tidak bisa. Pura-pura yang kedua lebih dalam dari yang pertama dan lebih berbahaya. Pura-pura tidak bisa. Penghasilanku kecil, tidak mungkin bisa nabung. Kondisiku berbeda. Teori-teori itu tidak berlaku untukku. Orang-orang yang berhasil itu memang punya modal awal. Aku tidak. Ada kebenaran parsial di dalam semua kalimat itu. Kondisi struktural nyata, ketimpangan nyata, titik awal yang berbeda nyata. Tapi ada jarak yang sangat besar antara kondisiku lebih sulit dan aku tidak bisa. Dan banyak orang mengisi jarak itu dengan cerita, bukan dengan percobaan. Mereka tidak pernah benar-benar mencoba menyisihkan 50.000 per bulan. Mereka tidak pernah benar-benar duduk dan menghitung kemana pengeluaran mereka pergi. Mereka tidak pernah benar-benar mencoba satu perubahan kecil selama 30 hari dan melihat apa yang terjadi. Yang mereka lakukan adalah membayangkan hasilnya terlebih dahulu, memutuskan itu tidak akan berhasil, dan menggunakan keputusan itu sebagai alasan untuk tidak mencoba. Ini bukan kelemahan moral. Ini adalah mekanisme perlindungan psikologis yang sangat manusiawi. Kalau kamu tidak mencoba, kamu tidak bisa gagal. Dan kalau kamu tidak gagal, identitasmu tetap aman. Masalahnya, identitas yang dilindungi dengan tidak mencoba tidak pernah berkembang. Dan kondisi yang tidak pernah dihadapi tidak pernah berubah. Tidak bisa sebelum mencoba bukan fakta. Itu adalah hipotesis yang belum diuji.
yang kamu pilih untuk tidak pernah diuji. Dan selama tidak diuji, kamu tidak akan pernah tahu. Pura-pura yang ketiga, pura-pura sudah coba. Pura-pura yang ketiga adalah yang paling halus dan yang paling sulit untuk diakui. Pura-pura sudah coba. Aku sudah pernah coba nabung, tidak berhasil. Aku sudah pernah coba investasi, malah rugi. Aku sudah coba hemat, tetap tidak cukup. Tapi kalau ditanya lebih dalam, sudah coba. Selama berapa lama? Dengan cara yang berbeda berapa kali? Dengan komitmen yang seperti apa? Banyak orang sudah coba selama 2 minggu, lalu berhenti. Karena terasa susah atau hasilnya belum kelihatan. Lalu menyimpulkan bahwa itu tidak berhasil. Itu bukan mencoba, itu mencicipi. Perubahan kebiasaan finansial, seperti semua perubahan perilaku yang bermakna, butuh waktu, bukan 2 minggu, bukan sebulan. Penelitian tentang pembentukan kebiasaan menunjukkan bahwa rata-rata dibutuhkan 60-70 hari untuk satu kebiasaan baru menjadi otomatis. Dan untuk kebiasaan yang bersaing dengan pola lama yang sudah bertahun-tahun terbentuk, bisa lebih lama. Orang yang sudah coba, tapi berhenti di minggu ketiga, belum sungguh-sungguh mencoba. Mereka sudah memulai, dan itu berharga. Tapi, memulai dan mencoba adalah 2 hal yang berbeda. Yang lebih penting lagi, kalau cara yang pertama tidak berhasil, apakah kamu mencoba cara yang berbeda? Atau kamu berhenti dan menyimpulkan bahwa semuanya tidak akan berhasil? Karena gagal dengan satu cara, tidak membuktikan bahwa perubahan tidak mungkin. Ia hanya membuktikan bahwa cara itu perlu disesuaikan. Miskin bukan takdir. Ini yang data katakan. Sekarang kita sampai di klaim utama yang ada di judul video ini. Dan kita perlu membahasnya dengan jujur, bukan dengan semangat kosong. Miskin bukan takdir, tapi kita perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan klaim itu. Karena klaim yang tidak didefinisikan dengan baik mudah disalahgunakan. Miskin bukan takdir tidak berarti bahwa setiap orang dengan kerja keras dan sikap yang benar akan menjadi kaya. Itu klaim yang tidak didukung data dan tidak adil terhadap kenyataan hidup jutaan orang yang bekerja keras dalam kondisi struktural yang sangat membatasi. Yang dimaksud miskin bukan takdir adalah ini. Kondisi finansialmu hari ini bukan satu-satunya kondisi yang mungkin untuk hidupmu. Ia bukan titik yang sudah ditentukan sejak lahir dan tidak bisa bergerak. Ada ruang, berapapun lebarnya, tergantung konteksmu, di mana keputusan dan tindakan bisa menggeser kondisi itu ke arah yang berbeda. Dan data mendukung ini, bahkan dalam konteks ketimpangan yang nyata. Studi mobilitas ekonomi di berbagai negara, termasuk negara berkembang, konsisten menunjukkan bahwa variabel perilaku, kebiasaan menabung, investasi pada pendidikan dan keahlian, manajemen utang, jaringan sosial yang aktif memiliki korelasi signifikan dengan perubahan kondisi ekonomi antar generasi, bahkan setelah mengontrol variabel titik awal. Artinya, dari 2 orang yang lahir dengan kondisi yang sama, yang satu bisa berakhir di tempat yang sangat berbeda dari yang lain. Dan perbedaan itu tidak acak. Ia berkorelasi dengan keputusan dan perilaku yang bisa dipilih. Ini bukan jaminan, ini adalah probabilitas yang lebih tinggi. Dan dalam ketidakpastian hidup, probabilitas yang lebih tinggi adalah satu-satunya hal yang bisa kamu kejar. Yang harus diubah, 3 hal konkret. Kalau miskin bukan takdir, apa yang bisa diubah hari ini? Bukan teori, 3 hal konkret. Yang pertama, ubah apa yang kamu ukur. Kebanyakan orang mengukur kondisi keuangannya dari perasaan. Rasanya cukup atau rasanya kurang. Perasaan adalah indikator yang sangat tidak akurat untuk kondisi finansial. Yang perlu diukur adalah angka. Total penghasilan per bulan. Total pengeluaran per bulan. Selisihnya berapa? Utang totalnya berapa? Mulai hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, catat pengeluaranmu. Tidak perlu aplikasi canggih, catatan di ponsel sudah cukup.
Tujuannya bukan membuat anggaran yang sempurna. Tujuannya adalah melihat kenyataan, bukan menebak-nebak. Yang kedua, ubah satu kebiasaan. Bukan semua sekaligus. Pilih satu kebiasaan finansial yang paling jelas berkontribusi pada kondisimu sekarang. Satu yang paling mudah kamu identifikasi sebagai sumber kebocoran atau masalah. Hanya satu. Fokus di sana selama 30 hari. Otak manusia tidak bisa mempertahankan 10 perubahan sekaligus. Ia bisa mempertahankan 1. Kalau komitmennya cukup dan durasinya cukup. Satu kebiasaan yang berubah secara permanen lebih berharga dari 10 kebiasaan yang berubah selama 2 minggu. Yang ketiga, ubah siapa yang kamu habiskan waktu bersamanya. Ini yang paling tidak populer untuk didengar, tapi paling konsisten didukung oleh data sosiologi. Rata-rata kondisi finansialmu cenderung mendekati rata-rata kondisi finansial dari 5 orang yang paling sering berinteraksi denganmu. Bukan karena mereka mencuri dari kamu, tapi karena norma, standar, dan ekspektasi yang berlaku dalam lingkaran sosialmu secara diam-diam membentuk keputusan finansialmu setiap hari. Ini tidak berarti kamu harus meninggalkan semua orang yang kondisinya tidak lebih baik dari kamu. Tapi ini berarti kamu perlu secara aktif mencari akses ke orang-orang yang kondisi atau pola pikirnya berbeda. Mentor, komunitas belajar, atau siapapun yang hidupnya menunjukkan bahwa hal-hal yang ingin kamu capai memang mungkin. Tapi sistem memang tidak adil. Dan itu nyata. Sebelum penutup, ada sesuatu yang perlu dikatakan, karena melewatkannya akan membuat semua yang sudah disampaikan terasa tidak jujur. Sistem memang tidak adil, dan itu nyata. Ada orang yang lahir dengan akses yang jauh lebih besar, modal keluarga, pendidikan yang lebih baik, jaringan yang sudah terbangun bahkan sebelum mereka mulai bekerja. Kesempatan yang datang bukan karena mereka lebih keras bekerja, tapi karena mereka ada di tempat yang tepat, dengan nama yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan ada orang yang bekerja 2 kali lebih keras, dalam kondisi 2 kali lebih sulit, dan berakhir dengan hasil yang jauh lebih kecil. Itu bukan kegagalan karakter, itu ketimpangan struktural yang nyata dan terdokumentasi. Mengakui ini bukan berarti menyerah pada sistem. Mengakuinya adalah bagian dari kejujuran yang dibutuhkan untuk bergerak dari tempat yang sebenarnya, bukan dari tempat yang seharusnya, dalam dunia ideal yang tidak ada. Tapi ada satu hal yang perlu juga diakui bersamaan. Kemarahan terhadap sistem yang tidak adil, meskipun sepenuhnya valid, tidak pernah secara langsung mengubah kondisi finansialmu. Ia bisa menjadi bahan bakar untuk advokasi. Ia bisa menjadi motivasi untuk bekerja lebih cerdas. Tapi, kalau ia menjadi alasan untuk tidak bergerak, untuk menunggu sampai sistemnya adil sebelum mulai bertindak, maka yang kalah bukan sistemnya. Kamu bisa marah pada sistem dan tetap bergerak di dalam ruang yang ada. Keduanya tidak saling meniadakan. Ini bukan pilihan antara pasrah atau melawan sistem. Ini adalah keduanya. Dilakukan bersamaan dari tempat yang jujur. Berhenti pura-pura berarti mulai nyata. Judul video ini menggunakan kata yang keras. Berhenti pura-pura. Dan itu disengaja, bukan untuk menyerang, tapi karena kata yang lebih lembut sering tidak cukup mengguncang untuk membuat seseorang benar-benar bergerak. Pura-pura punya harga yang sangat mahal. Dan harganya dibayar bukan hari ini, tapi dalam akumulasi waktu. Setiap hari yang dihabiskan pura-pura tidak tahu adalah hari di mana pengetahuan yang sudah ada tidak digunakan. Setiap minggu yang dihabiskan pura-pura tidak bisa adalah minggu di mana kemungkinan tidak diuji. Setiap bulan yang dihabiskan pura-pura sudah coba adalah bulan di mana perubahan yang sebenarnya bisa terjadi. Tidak terjadi, tidak ada yang terasa seperti kerugian besar dalam 1 hari. Tapi dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, dalam seluruh RC kehidupanmu, akumulasinya adalah jarak antara siapa yang kamu bisa menjadi dan siapa yang kamu jadi. Berhenti, pura-pura, bukan tindakan yang keras dan dramatis. Ia adalah keputusan yang diam,
untuk mulai berinteraksi dengan kondisimu yang sebenarnya. Dengan jujur, dengan kesediaan untuk menghadapi ketidaknyamanan yang datang bersama kejujuran itu. Dan dari keputusan yang diam itu, semua yang lain bisa dimulai. Penutup. Kita sudah membicarakan 3 pura-pura yang paling mahal harganya. Pura-pura tidak tahu, padahal informasinya ada. Hanya tindakannya yang belum. Pura-pura tidak bisa, padahal belum pernah benar-benar mencoba dengan cukup serius dan cukup lama. Pura-pura sudah coba, padahal yang terjadi baru mencicipi, bukan benar-benar mencoba. Dan kita sudah membicarakan 3 hal yang bisa diubah hari ini. Bukan tahun depan, bukan setelah kondisinya lebih baik. Ukur apa yang sebenarnya terjadi. Ubah satu kebiasaan, kelola siapa yang ada di sekitarmu. Bukan 3 langkah yang glamor. Tidak ada yang bisa diposting sebagai bukti semangat. Tapi 3 langkah yang, kalau dilakukan dengan serius dan konsisten, dalam 12 bulan akan membuat kondisimu berbeda dari hari ini. Ada satu pertanyaan yang ingin ditinggalkan sebelum video ini selesai. Dari 3 pura-pura yang sudah dibahas, mana yang paling kamu kenali dalam dirimu sendiri? Bukan pertanyaan untuk dijawab di kolom komentar. Pertanyaan untuk dijawab dalam kesunyian, sendiri, dengan sejujur-jujurnya. Karena jawabannya, kalau kamu berani jujur tentangnya, adalah peta yang menunjukkan kemana perhatian dan energimu perlu diarahkan. Miskin bukan takdir, tapi ia bisa menjadi takdir kalau pura-puranya terus berlanjut.